Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pertama kali ini mata kuliah bahasa Arab kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang perbedaan antara mudzakkar dan muannats yang kita gabungkan dengan menggunakan ismul isyarah. Baik, kita mulai ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Berikut ini dalam kotak adalah kosakata mudah yang kita akan hafal bersama. Kita artikan sebagai pengantar mata pelajaran pada pertemuan pertama ini. Pertama, kitabun artinya buku, kirtasun artinya kertas, tobashiru artinya kapur tulis, qalamu rasasin artinya pensil, maq'adun artinya bangku, kursiyun artinya kursi, babun artinya pintu. Baik, kosakata yang barusan kita baca ini adalah kosakata kata benda yang berjeniskan mudzakkar. Mudzakkar itu adalah kata benda yang berjenis laki-laki, dan beberapa kosakata yang barusan kita baca ini adalah kata benda yang berjeniskan mudzakkar. Baik, kita lanjut kepada penerapan kata benda mudzakkar ini kepada ismul isyarah hadza dan dzalika. Sebelumnya kita artikan hadza artinya adalah ini, dan dzalika artinya itu. Untuk benda yang kita tunjuk jaraknya dekat dalam bahasa Arab, kita lafadzkan dengan kata hadza kitabun. Kemudian kalau benda yang kita tunjuk itu jaraknya jauh, maka dalam bahasa Arab kita tunjuk dengan menggunakan isyarat dzalika maktabun. Dzalika artinya itu. Dzalika maktabun itu sebuah meja. Contoh berikutnya, hadza qirtasun, ini kertas. Dzalika kursiyun, itu kursi. Hadza tobashiru, ini kapur tulis. Dzalika babun, itu pintu. Itulah beberapa kosakata kata benda yang kita gabungkan dengan menggunakan ismul isyarah. Apabila kata bendanya berjenis mudzakkar, maka ismul isyarahnya juga mudzakkar. Kemudian untuk ismul isyarah yang jauh juga demikian. Dzalika maktabun, apabila bendanya mudzakkar, maka ismul isyarahnya juga menggunakan mudzakkar. Seperti contoh-contoh pada bagian pertama ini. Baik, sekarang kita menuju ke bentuk kalimat yang menggunakan pertanyaan. Alat tanya yang kita akan pakai pada pertemuan pertama ini adalah menggunakan ma dan a, atau yang kita biasa artikan a itu adalah apakah. Yang pertama kita menggunakan alat tanya ma yang artinya apa. Dalam bahasa Indonesia kita menanyakan sesuatu tentang suatu benda
apa ini, apa itu, ini buku, itu buku. Maka dalam bahasa Arab kita terapkan ma hadza, apa ini, hadza kitabun, ini sebuah buku. Atau dijawab dzalika kitabun, itu sebuah buku. Ma hadza, apa ini, hadza maq'adun, ini bangku. Atau kita jawab dzalika maq'adun, itu bangku. Ma hadza, apa ini, hadza qirtasun, ini kertas. Dzalika qirtasun, itu kertas. Baiklah, pertanyaan ma hadza itu ada dua kemungkinan jawabannya bagi orang yang sama-sama dekat dengan benda yang kita tanyakan. Maka dijawab menggunakan hadza, apa ini, ini buku. Apabila si penjawab, orang yang kita tanya, jaraknya jauh dari benda yang kita tanyakan, maka orang tersebut bisa menjawab dengan kata dzalika kitabun. Ma hadza dzalika kitabun. Kemudian pertanyaan alat tanya yang kita pakai kedua adalah apakah. Dalam bahasa Arab, apakah kita terjemahkan a atau hal. Dalam hal ini, pada kesempatan ini saya ingin menggunakan kata a, yaitu apakah. Ahadza maktabun, apakah ini meja? Untuk jawaban apakah, untuk jawaban dari pertanyaan apakah, bisa kita jawab dengan menggunakan dua kemungkinan jawaban. Apakah ini meja? Apabila yang ditanyakan benda yang ditunjuk adalah meja, maka jawabannya adalah ya, ini meja. Apabila yang benda yang ditunjuk itu bukan meja, tapi ditanyakan apakah ini meja, tapi yang ditunjuk bukan meja, maka jawabannya tidak. Jadi pertanyaan a dan apakah atau apakah itu memiliki dua kemungkinan jawaban. Baik, pada kesempatan ini jawabannya masih menggunakan jawaban na'am. Ahadza maktabun, apakah ini meja? Na'am, hadza maktabun, ya, ini meja. Ahadza tabashiru, apakah ini kapur tulis? Na'am, dzalika tabashiru, ya, itu kapur tulis. Ahadza kursiyun, apakah ini kursi? Na'am, dzalika kursiyun, ya, itu kursi. Ahadza qalamu rasasin, apakah ini pensil? Na'am, hadza qalamu rasasin, ya, ini adalah sebuah pensil. Itulah contoh-contoh dari penggunaan alat tanya apakah. Baik, itu tadi kita membahas tentang benda-benda yang berjenis mudzakkar. Sekarang kita menuju ke pelajaran kedua, ad-darsus tsani, yang kita akan membahas tentang benda-benda yang berjeniskan muannas atau perempuan. Dalam kotak kecil ini kita temukan ada beberapa kosakata muannas. Mari kita baca sama-sama. Sabburatun artinya papan tulis. Tollasatun, tollasatun artinya penghapus papan tulis. Mistorotun, mistorotun artinya penggaris. Minasyatun, minasyatun artinya kemoceng. Kurrasatun, kurrasatun artinya buku tulis. Mimhatun, mimhatun artinya penghapus pensil.
penghapus karet. Nafidatun. Nafidatun artinya jendela. Miknasatun. Miknasatun artinya sapu. Baik, itulah kosakata yang berjeniskan muannas. Perbedaan antara kosakata mudzakkar dan muannas. Biasanya kalau mudzakkar tidak diakhiri dengan huruf ta marbutah. Namun demikian, yang tidak memiliki ta marbutah itu mudzakkar. Ada juga benda-benda yang tidak menggunakan ta marbutah, itu jenisnya muannas. Jadi ada beberapa nama benda yang muannas tapi tidak menggunakan ta marbutah. Kemudian yang muannas ciri-cirinya menggunakan ta marbutah. Ta di sini namanya ta marbutah. Marbutah artinya terikat, yaitu apabila menggunakan ta seperti ini berarti ta ini mengikat jenisnya, yaitu jenis perempuan atau muannas. Baik, kita baca contoh dari penggunaan ismul isyarah untuk kata benda yang muannas. Di awal tadi saya jelaskan bahwa kalau bendanya mudzakkar maka ismul isyarahnya mudzakkar. Dan sekarang bendanya yang kita akan baca ini adalah muannas, maka ismul isyarahnya juga muannas. Hadhihi sabburatun. Hadhihi sabburatun. Ini papan tulis. Tilka mistoratun. Tilka mistoratun. Itu penggaris. Hadhihi tallasatun. Hadhihi tallasatun. Ini sebuah penghapus papan tulis. Tilka nafidatun. Tilka nafidatun. Itu sebuah jendela. Hadhihi kurrasatun. Hadhihi kurrasatun. Ini buku tulis. Tilka minasyatun. Tilka minasyatun. Itu kemoceng. Tip, bendanya yang kita baca ini adalah semuanya muannas, maka ismul isyarahnya menggunakan ismul isyarah muannas. Tilka, hadhihi, tilka. Tip, kita menuju ke tanyaan. Kita menggunakan alat tanya ma yang artinya apa. Sekarang yang kita tanya adalah benda yang muannas dengan menggunakan ismul isyarah hadhihi dan tilka. Ma hadhihi? Hadhihi kurrasatun. Hadhihi kurrasatun. Tilka kurrasatun. Tilka kurrasatun. Apa ini? Ini buku tulis. Itu buku tulis. Ma hadhihi? Hadhihi mimhatun. Hadhihi mimhatun. Tilka mimhatun. Tilka mimhatun. Apa ini? Ini penghapus pensil. Itu penghapus pensil. Ma hadhihi? Apa ini? Hadhihi sabburatun. Ini papan tulis. Tilka sabburatun. Itu papan tulis. Itulah contoh kalimat menggunakan pertanyaan ma dan ismul isyarah hadhihi dan tilka. Kita beralih ke menggunakan alat tanya apakah. A. Hadhihi minasyatun. Ahadhihi minasyatun. Naam, hadhihi minasyatun. Apakah ini kemoceng? Ya, ini kemoceng. Ahadhihi sabburatun.
Ahadhihi sabburatun? Na'am tilka sabburatun. Na'am tilka sabburatun. Apakah ini papan tulis? Ya, itu papan tulis. Ahadhihi mistaratun? Ahadhihi mistaratun? Na'am tilka mistaratun. Na'am tilka mistaratun. Apakah ini penggaris? Ya, itu penggaris. Ahadhihi nafidatun? Apakah ini jendela? Na'am hadhihi nafidatun. Ya, ini jendela. Itu contoh dari penggunaan pertanyaan apakah. Apabila bertanya tentang apakah, maka seperti yang telah saya jelaskan di atas, bahwa pertanyaan apakah ada dua kemungkinan jawaban. Apakah ini kemoceng? Ya, ini kemoceng. Atau tidak, bukan, ini bukan kemoceng. Tip, diperhatikan muasyirun, kita lihat muasyirun itu artinya alat tunjuk seperti tongkat kecil pendek untuk menunjuk tulisan yang ada di papan tulis, namanya muasyirun. Kemudian minasyatun, ini minasyatun sebuah benda yang ada bulu-bulu ayamnya yang dipakai untuk bersih-bersih debu di atas meja atau di jendela. Kemudian tobashiru, kita lihat gambarnya, ini adalah kapur tulis. Qalamu rasasin, dan ini gambarnya pensil. Qalamu hibrin, ini pulpen tinta, dan ini ada pulpen dan ada tintanya. Min qalatun, ini lihat, ini penggaris yang setengah lingkaran, namanya busur. Min qalatun artinya busur. Lanjut ke pelajaran ketiga, ad-darsus tsalis. Pada pelajaran ketiga ini ada gabungan antara mudzakkar dan muannas. Sebelum kita baca, kita akan tunjuk lebih dahulu mana mudzakkar, mana muannas. Haitun, kita tidak boleh terkecoh. Bunyi tun itu bukan tunnya tak marbutah, tapi ini tunnya huruf ta. Haitun yang artinya dinding. Kharitatun, kharitatun menggunakan tak marbutah, ini berarti muannas. Kharitatun artinya peta. Mibratun, ini menggunakan tak marbutah. Mibratun berarti ini benda muannas, artinya peraut pensil. Musallasun, musallasun artinya penggaris segitiga. Firjarun, firjarun mudzakkar, kata benda firjarun mudzakkar artinya jangka. Minqalatun, minqalatun menggunakan tak marbutah artinya busur. Qalamu hibrin, qalamu hibrin artinya pulpen tinta, dan ini berjenis mudzakkar. Muasyirun, muasyirun artinya alat tunjuk, dan ini kata benda berjenis mudzakkar. Kita lanjutkan dan kita identifikasi mana mudzakkar dan mana muannas. Hadza haitun, ini dinding. Kata hadza adalah mudzakkar dan haitun mudzakkar. Hadhihi kharitatun, hadhihi kharitatun, hadhihi itu muannas, kharitatun muannas. Kenapa menggunakan hadhihi? Karena kharitatun benda muannas, artinya ini peta. Dzalika muasyirun, dzalika muasyirun itu alat tunjuk. Muasyirun mudzakkar menggunakan ismul isyarah dzalika yang mudzakkar. Dzalika muasyirun itu alat tunjuk.
Hadhihi minqalatun. Muannas minqalatun. Hadhihi minqalatun. Ini sebuah busur. Dzalika babun. Dzalika babun. Babun mudzakkar. Dzalika babun artinya itu pintu. Dzalika firjarun. Dzalika firjarun. Firjarun mudzakkar artinya hadza firjarun, ini jangka. Dzalika firjarun, itu jangka. Firjarun mudzakkar. Hadhihi mibratun. Mibratun, mibratun muannas. Hadhihi mibratun, ini rautan. Tilka nafidatun. Tilka nafidatun, itu jendela. Nafidatun berjenis muannas. Sudah kita pahami bersama bahwa benda yang ingin kita tunjuk, maka alat tunjuknya menggunakan alat tunjuk yang sesuai dengan benda itu. Kalau benda yang kita tunjuk mudzakkar, maka alat tunjuknya mudzakkar. Hadza haitun. Kenapa hadza? Karena haitun mudzakkar. Hadhihi minqalatun. Kenapa hadhihi? Karena minqalatun muannas. Apabila bendanya muannas, maka ismul isyarahnya muannas. Apabila bendanya mudzakkar, maka ismul isyarahnya mudzakkar, dan seterusnya. Tip selanjutnya kita coba praktekkan menggunakan pertanyaan ma seperti contoh di atas. Perbedaannya di sini ada gabungan antara muannas dan mudzakkar. Ma hadza, sudah kelihatan ismul isyarahnya menggunakan hadza, berarti yang ditunjuk adalah sebuah benda yang mudzakkar. Ma hadza, hadza musallasun. Hadza musallasun, ini penggaris segitiga. Dzalika musallasun. Dzalika musallasun, itu penggaris segitiga. Ma tilka. Ma tilka, kita lihat tilka ini ismul isyarah yang muannas, berarti ada benda yang ditanyakan, yaitu benda yang berjenis muannas. Ma tilka. Tilka miknasatun. Tilka miknasatun. Hadhihi miknasatun. Hadhihi miknasatun. Apa itu? Itu sapu. Apa ini? Apa itu? Ini sapu. Ma hadhihi. Ma hadhihi. Hadhihi mibratun. Hadhihi mibratun. Tilka mibratun. Tilka mibratun. Apa ini? Ini rautan. Tilka mibratun, itu rautan. Ma dzalika. Ma dzalika. Dzalika qalamu hibrin. Dzalika qalamu hibrin. Hadza qalamu rasasin. Hadza qalamu rasasin. Apa itu? Itu pulpen tinta. Ini pensil. Ma tilka. Apa itu? Tilka kharitatun. Tilka kharitatun. Hadhihi kharitatun. Hadhihi kharitatun. Apa itu? Itu peta. Ini peta. Kita bisa pahami bahwa apabila ismul isyarah yang ditanyakan menggunakan muannas, maka bendanya pasti muannas. Dan apabila yang ditanyakan benda itu mudzakkar menggunakan ismul isyarah mudzakkar, maka benda itu pasti mudzakkar. Kita tidak bisa menunjuk sebuah benda yang berjenis kelamin muannas, kita tanyakan dan kita tunjuk menggunakan kata ismul isyarah mudzakkar. Tidak bisa, itu akan berlawanan dan tidak bisa dipahami. Selanjutnya kita menggunakan alat tanya apakah. Adzalika musallasun. Apakah itu penggaris segitiga? Bertanya apakah itu, ada dua kemungkinan jawaban. Jawaban pertama kemungkinannya ada na'am,
dan kemungkinan kedua jawabannya la. Apabila itu benar-benar musallatsun, maka jawabannya na'am. Apabila itu yang ditanyakan bukan musallatsun, maka kita jawab tidak. Tapi kali ini kita menjawab menggunakan jawaban na'am. Adzalika musallatsun, apakah itu penggaris segitiga? Na'am, dzalika musallatsun. Ya, itu adalah penggaris segitiga. Kalimat tanya dan jawaban ini adalah mudzakkar karena tidak kita temukan ciri-ciri muannasnya. Hadhihi mibratun, apakah ini rautan? Hadhihi mibratun, na'am tilka mibratun. Na'am tilka mibratun, ya itu rautan. Kalimat pertanyaan dan jawaban ini adalah menggunakan muannas karena mibratun muannas. Ciri-cirinya adalah menggunakan ta marbutah. Ahadza maq'adun, apakah ini bangku? Ahadza maq'adun, la dzalika kursiyun. La dzalika kursiyun, tidak itu kursi. Tidak itu kursi. Pertanyaan dan jawaban pada kalimat ini adalah mudzakkar. Terlihat dari maq'adun tidak terdapat tanda-tanda muannasnya. Kemudian pertanyaan apakah yang seperti yang saya jelaskan tadi, apakah memiliki dua jawaban? Apabila bendanya yang ditunjuk, yang ditanyakan itu benar-benar kursi, benar-benar bangku, maka dijawab ya. Apabila bukan, maka dijawab la. Seperti pada contoh ini, yang ditunjuk itu bukan sebuah bangku tapi kursi, makanya si penjawab menggunakan jawaban la. Ahadza maq'adun, apakah ini bangku? Karena yang ditunjuk kursi dan ditanyakan apakah ini bangku. La dzalika kursiyun, tidak itu kursi. Ya, karena memang yang ditunjuk adalah kursi oleh si penanya. Atilka kharitatun, apakah itu peta? La hadhihi kurrasatun. Atilka kharitatun, la hadhihi kurrasatun. Apakah itu peta? Tidak, itu buku tulis. Lihat, pertanyaan ini menggunakan tilka, berarti yang ditanyakan adalah sebuah benda yang berjenis muannas. Alhamdulillah, kita sudah berada pada tamrinat, artinya latihan-latihan. Mari kita baca latihan-latihan ini dan sekaligus kita jawab. Latihan-latihan. Tamrin 1, latihan 1. Akmil ma ya'ti, lengkapilah yang ada pada berikut ini. Hadza titik-titik. Apa yang kita isi di sini? Yang kita isi di sini adalah sebuah benda. Ini titik-titik. Ya. Hadza mudzakkar, berarti yang ditaruh, yang kita tulis jawabannya adalah benda yang mudzakkar. Hadza kitabun, hadza maktabun, hadza maq'adun, hadza kursiyun. Kemudian kalau ini hadhihi, hadhihi adalah ismul isyarah untuk muannas, maka jawaban di sini yang kita tulis adalah muannas, benda yang muannas. Hadhihi mistaratun, hadhihi tallasatun, hadhihi kurrasatun, dan seterusnya. Kemudian tamrin 2, akmil mayati, masih sama, lengkapilah berikut ini. Seperti yang kita harus lengkapi di sini adalah ismul isyarah. Penulisan titik ini seharusnya berada pada sebelum kalimat, bukan sesudah kalimat. Seharusnya titiknya di sebelah kanannya, bukan sebelah kirinya. Kita lengkapi dengan menggunakan ismul isyarah. Mimhatun, di sini muannas, berarti menggunakan ismul isyarah yang muannas. Mimhatun, hadhihi mimhatun. Qirtasun mudzakkar, berarti hadza qirtasun. Kemudian tamrin 3, latihan ketiga. Uktub su'alan likulli jawabin fima ya'ti. Tulislah jawaban
tulislah pertanyaan untuk setiap jawaban berikut ini. Kita disuruh menulis pertanyaannya untuk jawaban yang sudah ada. Kita baca nomor 1, hadza kursiyun. Berarti pertanyaannya adalah, apa ini? Ini kursi. Apa ini dalam bahasa Arab? Ma hadza. Jawabannya hadza kursiyun. Kemudian tilka mibratun, itu rautan. Apa itu? Itu rautan. Dalam bahasa Arab, ma tilka mibratun. Ma tilka mibratun. Nomor 3, la huwa firjarun. Tidak, dia jangka. Dia adalah sebuah jangka. La itu menunjukkan pertanyaannya bukan ma, tapi apakah. Kalau begitu, apakah ini pulpen? Ya. Apakah ini pulpen? Tidak, dia jangka. Ahadza qalamun? La huwa firjarun. Ahadza qalamun? La huwa firjarun. Nomor 4, dzalika qirtasun. Itu kertas. Tidak ada na'am dan tidak ada la, berarti di sini pertanyaannya menggunakan ma. Ma dzalika qirtasun. Ma dzalika qirtasun.